10 prodi yang bakalan berpengaruh di Gimana ya? 5 hingga 10 tahun ke depan. Nah, saya itu lihat ada sains dan analitik data gitu. Halo semuanya, kembali lagi dengan Mbak Ais. Nah, hari ini tetap ya temanya adalah besan bersama Ais. Bedah jurusan ya, maksudnya bukan berbesanan gitu. Sekarang kita akan mengundang tamu yang juga spesial yang namanya Erlangga. Nah, Erlangga itu sekarang sudah menjadi mahasiswa di Sains Aktuaria ITS. Ya nggak sih, Ga? Iya, Mbak, benar. Saya Udah kedengeran kan ya suaranya kayak dengar jelas, Mbak. maco gitu ya, keren gitu kan, suaranya cowok banget. Nah, oke. Tanpa berbasa-basi, tanpa lama-lama, kita undang Ega untuk hadir di sini. Nah, aku akan munculkan dia. Nah, ini dia yang namanya Erlangga. Ini sebenarnya nama lengkap kamu itu siapa sih, Kak? Nama lengkap saya sebenarnya Erlangga Putra gitu, Mbak. Gitu. Kalau orang-orang biasanya manggil saya Ega itu pun awal-awal juga bingung kok bisa dipanggil Ega. Sebenarnya itu Erlangga, nama awalnya kan terus terakhir Ah, Ega disingkat jadi Ega. benar-benar. Oh iya, Kak. Kamu kan sekarang udah jadi maba sains aktuaria nih di ITS. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu masuknya lewat jalur apa, Kak? Alhamdulillah saya masuk jalur lewat jalur tes tulis SBM. Oh, SBM ya? Ya. Oke. Terus pas pendaftaran SNMPTN itu kamu termasuk kuota 40% nggak sih? Alhamdulillah masuk, Mbak. Masuk urutannya kalau nggak salah sekitar urutan nomor 3 kalau nggak 5. Saya kurang lupa. Wih, 10 besar dong. Ya, intinya 10 besar lah. Terus pas SNMPTN kamu milih apa emang? Tetap aktuaria, sains aktuaria. Yang jurusan keduanya saya milih statistika kalau nggak salah. Oh gitu, tapi nggak bisa jebol ya? Nggak bisa. Soalnya sebenarnya itu niatnya saya itu aktuaria, terus duanya kosong. Soalnya kenapa kalau dilihat dari ikatannya sendiri, statistika lebih tinggi sebenarnya dari aktuaria. Kalau teknik. Tapi karena saran dari guru PK tulis saja, nah, apa ya sudah saya ikut nulis saja gitu. Tapi emang sebenarnya kalau misal SBM saya juga aktuaria sama statistika sih, jadi bukan masalah sih. Jadi emang awal-awal kamu udah memutuskan untuk masuk aktuaria ya? Iya, Mbak. Dari awal emang sudah itu. Tapi sebelum kamu memutuskan masuk aktuaria itu, apa kamu pernah mengalami masa galau memilih jurusan? Uh, Pernah sih, Mbak. Saya pastilah, bukan pernah pasti ya. Gila ya. Itu kalau nggak salah sekitar uh, kelas 2 semester akhir gitu sama kelas 12 kelas 3 semester awal gitu, Mbak. Jadi itu saya mikir ini mau masuk mana, passion saya gambar nggak bisa, fisika seberapa pinter, terus habis itu seni nggak ada, olahraga ya pas-pasan, pokoknya itu kayak apa sih mau jadi apa kamu gitu. Bingung sih awalnya, Mbak. Cuman passionnya cuman di ngitung matematika gitu aja. Nah, saya cari-cari itu maka yang ada rumpun matematikanya ini kan yang pasti kan MIPA. Terus kan jurusan matematika, terus statistika. Nah, saya itu sebenarnya masih belum ada gambaran sama aktuaria ini, Mbak. Baru-baru dapat info dari aktuaria ini, soalnya dari teman deket saya, kakaknya itu juga di aktuaria. Jadi akhirnya Oh gitu. kan sering ketemu sama kakaknya. Jadi saya tanya-tanya gitu sama teman saya sih. Terus habis itu akhirnya saya nyari info sendiri gitu. Oh, jadi memang Ya, pencariannya sangat panjang ya untuk menemukan aktuaria itu ya? panjang, Mbak. Dulu sebenarnya kalau misalnya aktuaria sama statistika nggak nemu, mungkin saya masuk jurusan matematika sih, Mbak. Nggak tahu lagi. Iya ya, soalnya kamu memang hitung-hitungannya gila banget sih. Ya, alhamdulillah. Gitu. Kayak bus-bus gitu kan. Sedangkan aku kan anak biologi nih. Kalau soal ngitung kayaknya ya jangan ditanya deh. Kayaknya lewat gitu. Maksudnya udah dilewatin aja. Oke. Terus pas kamu udah mulai mencari tahu tentang aktuaria nih, tentang aktuaria, siapa yang paling banyak kamu ajak ngobrol tentang itu? Kalau paling banyak saya ngajak ngobrol sebenarnya guru BK sih, Mbak. Cuman BK ya? guru BK itu waktu pas saya sudah seret, terus saya cuman
tanya pilihan keduanya gimana. Saya cuma bingung di pilihan kedua. Heeh. Gitu. Jadi akhirnya saya nentuin sertifikat itu juga dari guru BK. Jadi saranin kalau rumpun matematika selain ini apa aja, ini sertifikat ya. Oke. Untungnya ya guru BK-nya juga masih bisa welcome, masih bisa diajak konsultasi. Kebanyakan kan masih menggunakan stereotip lama toh. Anak-anak itu males ke BK karena nanti takut dicap anak nakal atau suka bolosan atau lagi ada masalah sama temen kayak gitu kan. Iya. Ya, Alhamdulillah nggak kayak gitulah. iya, iyalah. Wong anak rajin kok ya. Iya. Oke. Terus kalau misalnya orang tuamu gimana? Pas kamu Orang, memutuskan untuk ini mengambil senam PTN-nya aktuaria. orang tua saya sebenarnya lebih ke kamu terserah mau ngambil apa aja. Pokoknya kalau menurut kamu baik ya orang tua bakalan bilang baik gitu sih. Jadi orang tua setuju apapun yang saya pilih bakalan nanti. Soalnya pesan orang tua cuman sebelum kamu milih coba kamu pikir-pikir yang panjang. Itu maksudnya ambil nyari-nyari infonya gimana aja. Jadi dari dasar sampai semuanya lah intinya dicari. Nah, orang tua udah ya, istilahnya udah yakin sama pilihanmu kalau kamu udah ngelakuin itu semua ya udah nggak apa-apa. Gitu. Itu kayak anu ya, meningkatkan skill kepo ya. Kepo Iya. urusan itu ya. Sekepo-keponya sampai nggak ada pertanyaan yang tidak terjawab lagi kayak gitu kan. Iya Mbak. Nah itu setelah itu saya dapat info-info aktuaria itu sebenarnya saya ikut eventnya ITS sih sebenarnya Mbak. Oh, sempet juga. Jadi ITS itu kan waktu pas itu kok bener ada event ini jadi ada kegiatan ini loh ITS jadi kayak open campus gitu Mbak. Akhirnya saya ya ikut, saya coba tanya-tanya pas ada di jurusan aktuaria saya tanya banyak. Jadi kayak apa yang belum sempat saya tahu dari web atau dari Instagram itu saya tanyakan ke mereka. Alhamdulillah kebanyakan terjawab. Jadi lumayan juga ya searching kamu ya. Sangat kepo sekali loh kamu. Tapi emang kayak gitu sih harusnya. Karena harus dibiasakan dari apa ya, pemilihan jurusan S1 sih kalau emang mau lanjut studi lanjut pun harus seperti itu. Karena kalau misalnya kita udah memikirkannya itu udah aku pokoknya masuk ITS lah, apapun itu masuk ITS yang penting. Nah, sebenarnya kayak gitu itu salah karena nantinya kita nggak bisa menemukan siapa diri kita gitu nggak sih? iya sih Mbak, soalnya dari Neutron sendiri juga sama BK kebanyakan ngasih apa caranya sama gitu. Kamu jangan masuk kampus yang sekiranya cuma ngambil namanya aja. Jadi harus benar-benar jurusan gitu loh. Soalnya emang nanti waktumu kebuang sia-sia kalau emang itu bukan apa yang kamu Benar. Sekalian aja kalau emang mau berjuang ke yang satu ya udah tuntasin sampai dapet kayak gitu kan. Berarti ketika SNMPTN-nya itu kamu nggak dapet, perasaannya gimana? Soalnya kan kamu pasti udah searching dong bahwa di atasmu, sainganmu di atasmu itu nggak milih aktuaria pasti kan? Iya pasti Mbak. Cuman waktu pas deket-deket pendaftaran SNM kan terus dari pendaftaran sampai pengumuman itu kan saya lebih sering searching misalnya nyari ngulek-ngulek info tentang nilainya anak-anak gitu kan saya dulu sekelas sama Neutron kan anak-anak SMA 5 anak-anak istilahnya Oh iya. itu nilainya juga lebih tinggi daripada saya jauh malah jadi kalau saya pikir sendiri waktu pas itu perasaan saya malah pas daftar SNM ini loh saya itu sudah nggak yakin Mbak maksudnya itu nggak yakin dalam artian ya udah daftar aja nggak usah berharap jadi saya sudah niati SBM dari awal gitu. Oh gitu. Oke. Mantap juga tuh. Udah yakin dari awal. Iya, soalnya Ya, aku apresiasi loh. Soalnya karena bukan berarti ini ya, bukan berarti kita nggak mau bersaing sama teman yang ada di sekolah ya. Tapi emang kita berpikir agak lebih luas aja, imajinatifnya lebih keluar aja. Karena sainganmu kan nggak cuma di sekolahmu pasti juga ada di yang lainnya. Jadi memang ketika kamu udah menyadari, berarti kamu langsung berjuang keras buat jebol UTBK-nya ya? iya Mbak, malah waktu pas di les itu kan anak-anak di kan sekelas sama SMA itu kan lebih sering bahas nilai itu. Jadi kan saya istilahnya punya gambaran kalau SMA 5 segini, terus SMA 6 segini, bla bla segini. Nilai saya itu sebenarnya pas-pasan sih Mbak, dibilang enggak. Misalnya dilihat rapotnya ya? Iya, di rapotnya juga
biasa-biasa aja. Kalau misal di sekolah saya mungkin termasuk tinggi, tapi kalau saya lihat sama nilainya teman-teman di lesesan mungkin tergolong rendah sih kalau saya bilang. Artinya, Oh, iya, 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 iya. jadi dari awal emang nggak ada pikiran SNM, Hmm. cuma ya udah daftar itu kalau lolos pun ya alhamdulillah, nggak lolos ya udah. Cuman itu istilahnya jadi gemblengan buat saya sih. Jadi emang di saat teman-teman yang lain terlalu enak sama wah bakal lolos, saya udah nggak kepikiran lolos sama sekali kan. Udah ya udah SBM kapan gitu aja sudah di pikiran saya, Mbak. Udah memikirkan hal terburuk supaya bisa prepare. Bagus tuh. Iya. Saat ini kamu merasa bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Ini adalah jurusan yang benar-benar kamu impikan dan aku akan bertahan sampai akhir. Bener nggak? Alhamdulillah iya, Mbak. Oke. Bener ya? Benar, benar, Jadi benar. emang karena kamu sudah tahu mau berjuang di mana, mau berjuang sampai sejauh apa, jadinya kamu akan terus bertahan meskipun aku tahu nih pasti awal-awal jadi maba pasti berat banget nih. Iya banget, Mbak. Oh ya wes, tapi aman lah ya untuk mekanisme itu ya. Aman kok. Mungkin ada banyak sekali yang nggak tahu tentang sains aktuaria. Mungkin kamu bisa ngenalin sains aktuaria ITS itu seperti apa sih? Sains aktuaria ITS sejauh yang saya dapat selama 1 semester ini, sains aktuaria ITS itu sebenarnya jurusan yang berkecimpung di dalam dunia keuangan. Nah, dunia keuangan ini kan banyak. Nah, nanti itu istilahnya bakalan dikerucutin bertahap. Di semester kedua, semester pertama masih basic-basic dasar keuangan, terus kayak ekonomi. Nah, tetapi di sains aktuaria ini kita juga ada ilmu komputer, ilmu ekonomi, terus ilmu kayak masyarakatan gitu, ilmu komunikasi. Soalnya kan nanti kalau kita bakalan jadi istilahnya konsultan keuangan kan juga bakal butuh sama soft skill seperti itu. Nah, tapi kalau aktuaria ini lebih kerucut ke yang namanya aktuaris. Jadi aktuaris itu istilahnya suatu profesi yang membidangi bidang aktuaria. Nah, di bidang aktuaria tadi itu bisa masuk ada banyak, ada asuransi bencana, ada asuransi keuangan, ada asuransi kesehatan dan lain-lain. Nah, sains aktuaria itu mempelajari itu semua gitu. Mulai dari basicnya sampai ke tingkat yang lebih advance gitu. Nah, untuk menjadi aktuaris tadi itu perlu perlu sertifikasi gitu, makanya sertifikasi profesi. Nah, tujuannya diadakan perdesain aktuaria ini itu kayak ujian aktuaris tadi itu dikonvert jadi SKS gitu loh, Mbak. Oh iya. Ya, jadi kalau misalnya SKS-nya kamu nilainya bagus, ya itu udah termasuk sertifikat profesi tadi. Nah, kalau mau jadi aktuaris kan butuh 7 sertifikasi profesi. Nah, itu jadi kan ada 7 mata kuliah dengan SKS-nya yang sesuai dengan aktuarisnya. Nah, kalau 7-7-nya itu kamu udah termasuk nilainya sangat bagus dan termasuk dengan misalnya minimalnya, ya udah kamu udah waktu pas lulus kamu juga sudah megang sertifikasi profesi aktuaris gitu, Mbak. Tujuannya sains aktuaria sebenarnya seperti itu. Begitu, aku baru tahu loh. Aku kan kemarin juga sempat browsing gitu. Sebenarnya sains aktuaria itu apa sih? Kukira ya berhubungan dengan pengolahan data, pengolahan ya mungkin lebih ke data-data keuangan, tapi ternyata bisa seluas itu gitu loh. Iya, awalnya saya juga mikirnya kayak gitu, Mbak. Kupikir juga ya itu kayak gitu. Ternyata ketika di semester 1 kamu bisa langsung tahu gambaran besarnya kamu bakal apa aja kayak gitu ya. Iya, Mbak. Soalnya waktu pas maba ada ospek itu kan ada ospek jurusan itu dijelasin semua sama kadepnya. Jadi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi istilahnya dari maba nanti harus sudah tahu kalau kalian mau di aktuaris yang bidang apa. Terus ini Kak, apa itu namanya? Ketika kamu masih baru-baru dikenalkan dengan sains aktuaria, terus di semester pertama juga kamu udah mulai menjalani mata kuliah aktuaria, masih ada nggak mata kuliah umum kayak gitu? Atau semuanya udah mulai dikenalkan basic-basicnya, pengantar-pengantarnya, atau semuanya masih kayak gitu? Kalau mata kuliah umum pasti ada, Mbak. Kalau di ITS kan ada yang mata kuliah umum yang dari pemerintah, terus ada juga mata kuliah umum standar ITS.
UPMB gitu Mbak. Nah, yang UPMB. Nah, UPMB ini khusus untuk mahasiswa semester 1 kebanyakan, tapi porsinya beda-beda sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kalau dari jurusan saya itu hampir yang kebanyakan sama, rata-rata sama. Jadi matematika, fisika, kimia, terus habis itu Pancasila. Tapi yang Pancasila ini kan jurusan dari pemerintah. Nah, untuk UPMB ini yang matematika, fisika, sama kimia tadi. Nah, tapi ada beberapa juga jurusan yang cuman nggak ada kimia, cuman ada matematika, fisika, itu pun fisikanya cuma 3 SKS. Saya ada 4 SKS itu, Mbak. Nah, untuk di semester kedua, saya masih ada UPMB juga. Matematika lagi, sama fisika lagi. Oh gitu. Tapi ini, kalau di aktuaria itu, apakah semester pertamanya masih menggunakan SKS yang paketan? Kalau di ETS masih, Mbak. Masih ya? Semester 1 sama 2 paketan. Oh masih paketan ya, jadi biar memudahkan aja kali ya. Karena kan nggak tahu nih maba harus milih apa kayak gitu kan. Ya, jadi masih paketan ya. Berapa kemarin kah? Berapa ya? Kalau nggak salah 17 kalau nggak 19 SKS gitu. Oh, 17 atau 19 SKS? Iya, saya lah. Lumayan dikit loh itu. Iya, sebenarnya dikit sih kalau saya mikir. Tapi kalau di ITS itu jenis jenis mata kuliahnya yang satu mata kuliah itu bisa 5 SKS kayak gitu, atau satu kuliah itu mentok 3 SKS? Mentok 4, Mbak. Oh, mentok 4 ya? Mentok 4. Berarti berat banget ya itu ya? Ya, itu udah berat banget. Kayak mengais-ngais gitu ya belajarnya ya? Iya, apalagi yang fisika. Saya kira itu fisikanya nggak ada gitu, Mbak. Saya pikir awal ternyata ada, jadi ya termasuk saya harus survive lah. Oh ya, kayaknya dari setiap anak selalu ada apa ya? Ada materi yang ingin ditinggalkan gitu. Kalau semester depan ngambil berapa SKS? Kalau nggak salah semester depan langsung 23, kalau wow. Udah 21. Gitu. Wow, kan 19 langsung 23 ya? Ya, jadi nambah 4 gitu. Tapi penambahan SKS itu karena IP-nya bagus, apa emang totalnya? Itu kan kalau semester 2 kan masih nggak boleh nambah, Mbak. Jadi total gitu. Oh, oke. Satu angkatan segitu semua. Oke. Langsung ya. Kalau kemarin pas semester 1 jam tidurnya berkurang nggak? Berkurang banget sih, Mbak. Jadi 19 SKS aja udah mengurangi jam tidur ya? Iya. Apalagi 23 ya? Iya sih, nggak tahu lagi. Oke, berarti siap-siap aja ya, berarti siap-siap. Kemarin saya bersyukur kalau masuknya itu jam 9, Mbak, gitu aja. Oke. Banyak kan masuknya jam 9, coba kalau masuk jam 7 nggak tahu lagi udah. Kalau misal di semester 2 besok, mata kuliahnya lebih banyak tentang apa? Sudah mulai ke jurusan sih, Mbak. Ke jurusan ya? Iya. Kalau waktu pas semester 1 kan kemarin mata kuliah saya cuma ada matematika, fisika, kimia, Pancasila, terus habis itu ada apa lagi ya? Saya lupa. Terus sisanya satunya lagi itu mata kuliah jurusan itu apa namanya? Pengantar ilmu komputer. Nah, untuk yang semester 2-nya ini ada matematika, fisika, terus agama. Nah, terus yang 3 mata kuliah ini tadi saya kurang, yang saya tahu cuma program komputer, yang 2-nya saya nggak lupa, belum cek lagi. Aku baca kayaknya baru dibuka tahun 2017 nggak sih? Ya, angkatan 2 ya, 2017. 2017. Terus 2017 itu didirikan, maksudnya dibuka jurusannya. Terus 2018-nya itu udah mulai penerimaannya. Nah, iya gitu. 2018, angkatan 2018, 19, 20, 21, 22. Iya, tahun depan ya berarti ya, baru ada lulusan pertama ya. Oke, kamu berarti termasuk generasi kedua mungkin ya? Enggak. Iya, ketiga, generasi ketiga. Wow. Kamu kenapa sih yakin itu gak milih jurusan yang baru dibuka? Oh, yang bikin saya yakin lagi itu dulu waktu pas SMA itu guru BK itu sering kayak apa namanya? Kan dulu kalau di Surabaya itu kan sering ada tuh, Mbak, seminar-seminar pendidikan dari luar negeri. Yang kalau nggak di Jawa Merit, di TP, di mana lagi, di GC, di mana aja. Nah, itu
guru saya guru BK saya punya dapat diundang, dapat brosurnya. Mau datang apa enggak? Nah, itu pasti per anak kelas 12 itu diajak, ada yang mau enggak, ada yang mau. Loh, saya selalu bilang mau, Mbak, gitu. Maksudnya gitu. Iya. Soalnya emang pertama saya di kos kan nggak ngapa-ngapain, kecuali soalnya itu kan masih belum terlalu belajar banget, cuman belajar les, misalnya malamnya cuman ngulang-ngulang nggak terlalu tahu konsepnya kayak gimana, jadi istilahnya masih ada waktu luang gitu. Nah, akhirnya saya setiap diajak saya mau, setiap diajak saya mau, setiap diajak saya mau, Mbak. Nah, pernah ada satu itu saya ikut apa namanya, kayak seminar pendidikan dari luar negeri di TP, kalau Gmail nggak tahu, itu lupa saya. Nah, itu saya baca brosurnya, kan kalau gitu kan ada brosur besar di awal kan, Mbak. Nah, Hmm. itu terus juga ada seminarnya juga disuruh ikut dalam satu ruangan, terus saya baca di seminarnya, terus ada apa namanya, ada satu istilahnya satu lembar itu bahas 10 prodi yang bakalan apa namanya, yang bakalan berpengaruh di Ada ya. 5 hingga 10 tahun ke depan. Nah, saya itu lihat ada sains dan analitik data gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu saya tanya sama apa namanya, yang narasumbernya, sains dan analitik data ini bisa berupa apa aja, jurusan apa aja. Nah, itu disebutlah aktuaria merupakan salah satunya tadi. Itu. Jadi Hmm. istilahnya itu yang buat saya makin mantap aja sih, Mbak. Dan semakin bikin wawasan baru ya kalau Ya, misalnya oh kayaknya ini bakal hype nih kayak gitu. iya gitu. Bakal banyak juga peminatnya. Wow, selain di ITS, IPB, ada lagi nggak? Aktuaria itu ada, kalau yang di negeri itu yang saya tahu ITS, IPB, ITB, ITB. Unpad, UI, UGM, habis itu UB baru kemarin, Oh, UB baru buka. baru juga. Habis itu sisanya ada yang swasta kayak Prasmul, UPH, habis itu saya lupa, masih ada 2 kalau nggak 3 lagi. Lumayan ya, karena ya itu tadi ya, berita bahwa aktuarnya bakal mulai dilirik nih kayak gitu. Ya, jadi ya itu. Jadi ini ya, konsep dari aktuaria itu kurang lebih ya matematika dan statistika ya. Ya, matematika, statistika, sama ilmu ekonomi. Oh iya, ilmu ekonomi pasti pasti. Karena nanti semuanya itu berkaitan dengan analisis resiko, analisis finansial kayak gitu-gitu kan. Ya, Berarti lapangan pekerjaannya juga lumayan besar ya. luas sebenarnya, Mbak. Mm-mm. Uh, Kalau misalnya nggak jadi seorang yang di bidang asuransi pun masih bisa jadi seorang di dalam bidang, mungkin masuk perusahaan di bidang keuangannya itu masih bisa sih, Mbak. Habis Mm-mm. itu kalau nggak jadi apa ya, masih, kalau saya agak lupa, cuman waktu pas di ospek itu dijelasin secara rinci kok nanti jurusan apa, profesi apa aja itu banyak kalau nggak salah. Soalnya kemarin pas aku juga buka web dari Sains Aktuaria, ternyata memang lapangan pekerjaannya juga kayak lulusan anak lulusan ekonomi gitu, yang dia bisa jadi konsultan, dia bisa jadi tim manajemen perusahaan, terus masuknya juga bisa masuk ke manajemen investasi dan keuangan. Padahal kan untuk berita yang paling apa ya, yang paling new banget nih di kala pandemi ya meningkatkan investasi kan, otomatis anak-anak milenial juga udah mulai melirik ke arah investasi. Dengan adanya sains aktuaria benar-benar membuka sekali ya. Iya, Mbak. Benar. Terus kamu rencananya pengen ini apa Kak? Lebih minat ke yang mana? Kalau saya masih belum ada gambaran sih, Mbak. Soalnya masih, kalau saya baca masih terlalu luas juga. Masih saya belum tahu ini nanti konsep waktu pas belajar kayak gini tuh gimana. Jadi saya mungkin baru tentuin nanti sekitar semester 3 kalau nggak semester 4, semester 5 gitu. Tapi apakah di sains aktuaria juga ada peminatan mungkin lebih mengarah ke investasi atau lebih mengarah ke asuransi kayak gitu? Ada kalau itu, Mbak. Itu kalau nggak salah di semester 5. Jadi nanti ada mata kuliah yang asuransi bencana, mata kuliah asuransi keuangan, asuransi syariah, asuransi itu. Habis itu ada investasi kayak tadi Mbak jelasin tadi.
Ada. Kalau saya ingat-ingat di mata kuliah yang ditulis di FRS itu ada. Hmm. Jadi kayak istilahnya ada disuruh peminatan, jadi nanti waktu pas semester 5, semester 3 kalau nggak 5 itu milih ini, jadi nanti semester selanjutnya juga harus milih yang di atasnya. Jadi kayak sesuai Hmm. dengan Ya, syarat. biasanya ada apa ya, mata mata kuliah pilihan. Ya. Nah, ini enggak sih, Kak? Jurusan ini bakal laris banget gitu nggak sih? Kalau saya bilang laris, iya sih Mbak. Yang termasuk jurusan tertinggi peminatannya, istilahnya nilai tertinggi itu kan ada aktuaria, UGM, sama UI. Gitu. Terus bingung mau jurusan apa, sains aktuaria termasuk salah satu yang mungkin bisa jadi hal yang patut diprioritaskan.